Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan pada hari ini, yaitu kesehatan badan, kesehatan pikiran, sehingga saya dapat sedikit menjelaskan tentang materi saya pada hari ini. Tidak lupa pula kita junjung sajikan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Ilham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa At-Tahira dengan NIM 24171086. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Abul Yatama. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat dalam hukum Islam, tinjauan atas hukum dan jenis-jenis zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk mengeluarkannya zakat. Kemudian dalam Al-Quran terdapat Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah warqa'u ma'ar raqi'in. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka laksanakanlah salat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang ruku. Berikut adalah bahwa Allah menyuruh kita untuk membayar zakat. Itu perintah Allah terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian arti zakat adalah untuk menyucikan harta kita. Zakat tuh menyucikan dari sebagian harta kita. Karena di dalam harta kita itu terdapat hak-hak dari orang fakir miskin. Dengan adanya kita membantu orang yang tidak mampu tersebut, maka hubungan antara orang yang mempunyai lebih dari orang fakir miskin ini, hubungan antara mereka akan lebih harmonis, dikarenakan sesama saling membantu orang yang membutuhkan pada saat itu. Kenapa kita harus memberi zakat? Karena zakat itu adalah kewajiban bagi umat muslim, kewajiban untuk membayarnya. Karena orang muslim, Allah menitipkan sedikit lebih rezeki kepada kita. Jika Allah mengambil balik, tidak ada apa-apa harta pada kita. Maka dari itu sebaiknya kita tidak lupa untuk membayar zakat, agar kita sama-sama membantu orang-orang muslim yang membutuhkannya, orang-orang fakir yang lebih membutuhkannya. Maka untuk orang muslim membayar zakat adalah kewajibannya. Hukum dari membayar zakat bagi orang muslim adalah wajib. Karena dalam rukun Islam itu sudah terdapat 5. Kemudian ada dalam Al-Quran pun terdapat perintah Allah untuk membayar zakat. Jadi bagi orang-orang muslim tidak lupa untuk membayar zakat agar kita terampuni oleh mungkin dalam harta kita
ada hak-hak dari anak yatim, agar bersih dari segala yang tidak diinginkan. Baik, kemudian ada jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada zakat mal. Apa yang disebut dengan zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang harus kita berikan ketika suatu ketentuan yang sudah ditetapkan dalam membayar zakat itu sudah mencapai pada target yang ditentukan, maka itu harus dibayar, maka orang-orang harus membayar zakat mal tersebut. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya dibayar pada saat akhir bulan Ramadan. Untuk apa? Biasanya untuk menyucikan ibadah puasa kita, untuk segala kekurangan, untuk menyucikan ibadah puasa yang ada kekurangannya. Kemudian pada zakat mal tadi ada terbagi lagi menjadi 6 zakat. Yang pertama yaitu zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak itu biasanya jika hewan-hewan yang diternak itu memang udah akan menjadi lebih banyak hewan-hewan tersebut, maka harus membayar zakat peternakan jika sudah mencapai sesuai dengan ketetapan untuk membayar zakat tersebut. Yang kedua ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu suatu pemberian yang dititipkan oleh Allah kepada kita, perantara antara Allah kepada kita, hanya titipan semata. Jika emas itu sudah mencapai target yang ditentukan untuk membayar zakat, maka bagi kita umat muslim wajib untuk membayar zakat yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada zakat tanaman. Zakat tanaman itu seperti kita menanam pepohonan. Biasanya kan kita bisa menjualnya apa yang sudah kita tanam. Maka dari situ keluarlah untuk membayar zakat. Membayar zakatnya sesuai dengan jika penghasilannya sesuai dengan ketetapan yang ditentukan, maka wajib bagi kita untuk membayar zakat tanaman tersebut. Kemudian yang keempat ada zakat kemudian yang keempat ada zakat profesi. Zakat profesi ini seperti contohnya misalnya dokter, arsitektur. Jika mereka sudah mencapai target yang ditentukan untuk membayar zakatnya, maka mereka wajib juga untuk membayar zakat tersebut, ya, zakat profesi tersebut. Kemudian ada juga zakat barang temuan. Zakat barang temuan ini biasanya suatu barang yang sudah lama, yang sudah purba ditemukan pada suatu hari, seperti ada tambang yang ditemukan, maka wajib bagi mereka sebagian dari itu diberikan untuk harta seperti yang sudah ditentukan pada ketetapan awal mula pemberian zakat yang ditemukannya. Kemudian ada zakat barang dagangan. Jika penghasilan yang didapatkan atau sudah sesuai dengan ketetapan untuk membayar zakat, maka wajib juga untuk umat muslim untuk membayar zakat dagangan tersebut, karena seperti yang sudah ditetapkan pada awal tadi. Jadi adapun hikmah dari membayar zakat atau manfaat membayar zakat, kita tidak akan kikir lagi terhadap harta kita sesama
umat muslim kita harus membagi harta kita kepada orang yang membutuhkan, karena kan ya seperti yang dikatakan pada awal mula tadi, bahwasanya zakat itu adalah sebagian harta kita milik orang fakir miskin. Jadi supaya kita bisa saling menolong antara sesama umat muslim. Jadi jangan takut untuk membayar zakat, karena harta hanya titipan yang diberi perantara kepada kita, kepada manusia. Jika kita mendapatkan kelebihan, maka kita harus memberi kepada orang yang lebih membutuhkan lagi. Jadi untuk orang yang tidak bayar zakat, kita harus memikirkan orang yang lain yang lebih membutuhkan untuk menerimanya, karena di dalam harta kita itu kan ada hak-hak anak yatim. Baik, cukup sekian untuk penjelasan yaitu dari zakat dalam hukum Islam, tinjauan atas hukum dan jenis-jenis zakat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.